Shalom, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia adalah ciptaan yang terbatas dan sudah berdosa. Kita tidak mampu menghadapi pergumulan dengan kekuatan kita sendiri. Namun kasih karunia Allah yang begitu besar telah memberikan kita sebuah kepastian hidup di balik keterbatasan kita. Oleh karena kasih karunia itu, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita menjadi anak-anaknya ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Ayat yang kita baca sangat jelas. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya bahwa kebangkitan Yesus menjadi dasar iman kita. Kebangkitan Yesus menjadi doktrin ataupun hal yang sangat mendasar di dalam keimanan Kristen. Karena dikatakan di sini, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Paulus menyatakan bahwa berita kebangkitan Yesus adalah yang terpenting di antara berita lainnya. Itulah sebabnya berita kebangkitan Yesus harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagi Paulus, pemberitaan Injil merupakan satu keharusan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu? Apakah kita sudah mengalami Injil itu? Dan kalau sudah, maka tugas kita, tugas orang percaya, tugas gereja adalah menghadirkan berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Sebab berita Injil itu adalah kebutuhan semua orang tanpa terkecuali. Berita Injil adalah berita yang menghidupkan, berita sukacita, berita kemenangan. Berita Injil yang berbicara tentang kebangkitan Yesus, itulah yang akan memberikan kita sebuah kemenangan iman, yang memberikan kita kedamaian sekalipun di tengah badai, memberikan ketenangan di tengah ketegangan, memberikan keberanian sekalipun ada kekhawatiran. Karena itu, saudara, firman Tuhan ini sangat jelas. Mari kita pastikan bahwa kita sudah memiliki iman yang sejati. Kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita hidup di dalam kebenaran, maka kita juga akan memiliki damai sejahtera di dalam hati. Nah, masa-masa ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengobarkan kasih karunia Allah itu, untuk mengabarkan kasih karunia Allah yang hebat di dalam kita. Dengan cara, kita mau terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Hanya iman kepada Kristus yang bangkit, yang akan tetap awet, yang tidak akan pernah hilang oleh ngengat, oleh karat, oleh apapun. Di dalam Dia kita hidup selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan ini dengan satu sikap yang optimis, satu kepastian bahwa ketika Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, maka firman Tuhan berkata kita akan berbuah lebat. Jadi, saudara percaya atau tidak kebangkitan Yesus Kristus? Saya percaya. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman saya, sia-sialah kepercayaan kita. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka kita akan berada di dalam kekalahan. Tetapi kebangkitan itu memberikan kita satu kemenangan total dan
kebangkitan Yesus itu menjadi satu dasar iman yang paling hakiki di dalam kekristenan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita tetap di dalam Dia. Kita tetap berpedoman kepada Kristus yang sudah memberikan kita kemenangan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Dan oleh kebangkitan-Mu kami mendapatkan jaminan. Berdasarkan karya-Mu itulah maka kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, bahwa hidup mengikut Kristus itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, bahwa di luar Kristus tidak ada kehidupan yang sejati. Kiranya Tuhan mampukan kami tidak hanya hidup di dalam Tuhan, tapi kami juga terus mau memberitakan Kristus yang bangkit itu, supaya banyak orang juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami butuh pertolongan Roh Kudus karena kami terbatas. Karena itu, pimpinlah kami ya Tuhan menjalani hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.